Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Karlina dengan nomor pokok mahasiswa A1H020024 kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Hak dan Kewajiban dalam Pendidikan. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh dari hak adalah yang pertama, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Yang kedua, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang terakhir, yang kelima, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh dari kewajiban adalah yang pertama, sebagai warga negara yang baik, kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP, atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya, dan sebagainya. 2. Bunyi hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 1 dan 2 secara umum membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kewajiban pelajar meliputi A. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. B. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. C. Membantu kelancaran pelajaran di kelas. D. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. E. Murid-murid wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. 4. Hak dan kewajiban pengajar atau tenaga pendidik. Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya mempunyai hak sebagai berikut. A. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. B. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. C. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. D. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. E. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. 5. Konsep hak dalam pendidikan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. 6. Konsep kewajiban dalam pendidikan. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, atau bisa juga diartikan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari kewajiban inilah kita bisa mendapatkan hak kita, karena hak dan kewajiban memiliki hubungan timbal balik. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada hal-hal tertentu, misalnya jabatan atau kedudukan dalam masyarakat.
Kay Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi kuno, kata ius iurus Latin hak hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum, atau hukum dalam arti law, bukan right. 7. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan negara-negara dan negara pada umumnya berupa peranan role. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang kelima, untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 1 ayat 1. Kewajiban warga negara Indonesia. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu yang pertama, pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 27 ayat segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Itulah tadi presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.